Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin buko pandan dan ini juga bisa untuk ide jualan. Cocok banget untuk cuaca yang lagi panasnya ekstrim kayak sekarang ini. Selain untuk ide jualan, juga bisa untuk ide cemilan sendiri atau untuk menyambut anak-anak pulang sekolah. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Nah, jadi gimana sih cara membuatnya, juga pakai bahan apa aja? Jadi kamu wajib simak terus videonya sampai akhir. Skip watching. Nah, jadi ini dia bahan apa aja yang kupakai, semuanya sudah ada di layar, kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone ataupun layar PC. Dan pastinya selalu aku tulis ulang semua bahan ini di kolom deskripsi di bawah. Nah, jadi untuk langkah yang pertamanya, aku mau bikin jeli kelapa. Ini sebelum api nyala atau sebelum menyalakan api ya. Masukkan 1 bungkus jeli rasa kelapa, kemudian tambahkan dengan gula pasir. Kemudian aduk rata semua bahan kering ini. Tambahkan dengan air kelapa atau bisa juga diganti dengan air putih biasa. Agar warna dan juga rasanya lebih enak lagi, aku tambahkan dengan pasta pandan. Kemudian aduk rata sampai benar-benar semua tercampur rata. Setelah dirasa sudah tercampur, kemudian mulai nyalakan api kompor, rebus dengan menggunakan api sedang, dan saat proses merebusnya ini harus selalu diaduk seperti ini ya. Jadi rebus sampai dia matang dan juga mendidih. Setelah matang, mendidih dan juga meletup-letup seperti ini, kemudian matikan api kompornya. Tapi masih lanjut untuk terus diaduk untuk mengurangi uap panas atau buih di bagian atasnya ini. Setelah selesai, kemudian ini aku akan simpan di loyang, jadi kamu bisa juga pakai wadah tahan panas. Dan kemudian diamkan di suhu ruang sampai dia set kurang lebih selama 30 sampai dengan 1 jam. Dan ini dia setelah jeli kelapanya mulai set, kemudian aku akan iris-iris dadu, potong dadu. Ini untuk besar kecilnya boleh sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Dan nanti hasilnya akan seperti ini, kemudian sisihkan. Untuk bahan tambahan selanjutnya, aku pakai nata de coco, jadi kamu bisa beli di supermarket terdekat, jadi ini bebas mereknya pakai apa aja. Dan untuk bahan pelengkap lainnya, aku juga pakai sagu mutiara. Untuk cara merebus sagu mutiara, kamu bisa lihat, aku akan sertakan linknya di kolom deskripsi, atau kamu bisa lihat di pojok kanan atas ini. Nah, lanjut untuk bahan tambahan selanjutnya, ini sebenarnya opsional aja ya, boleh pakai, boleh juga enggak. Jadi ini aku pakai 2 sendok makan biji selasi. Kemudian seduh dengan menggunakan air panas secukupnya aja. Jadi ini kurang lebih aku pakai 100 sampai dengan 200 ml air panas. Kemudian diamkan sampai dia nanti mengembang 2 kali lipat. Dan ini dia hasilnya ya, setelah kurang lebih aku diamkan dengan diseduh air panas selama 30 menitan. Dan kali ini aku mau bikin untuk bahan kuah susu creaminya, jadi aku pakai keju oles 1 bungkus, semuanya dimasukkan ke dalam blender atau boleh juga pakai chopper dan lain sebagainya. Kemudian tambahkan dengan susu evaporasi, masukkan kental manis, jadi ini jangan lupa untuk dicicip-cicip terlebih dahulu sebelum selesai. Kalau kurang manis, kamu bisa tambahkan lagi untuk kental manisnya. Kalau terlalu manis bisa ditambahkan dengan air atau boleh juga dengan susu cair. Setelah itu mulai blend sampai mereka benar-benar tercampur rata. Dan ini dia setelah selesai. Kemudian aku akan tempatkan di satu wadah besar seperti ini.
Nah kemudian aku tambahkan dengan susu cair. Untuk susu cair ini jadi mereknya bebas, boleh pakai merek apa aja. Kemudian aku tambahkan dengan pasta pandan. Lanjut aduk rata sampai warnanya berubah, dan juga jangan lupa ya sekali lagi untuk dites rasa. Kalau dia kurang manis, jadi kamu bisa tambahkan lagi dengan kental manisnya. Nah kalau untuk ide jualan nih, kamu bisa tambahkan dengan es batu, tapi jangan lupa untuk ditambahkan juga dengan kental manis atau boleh ditambahkan dengan gula pasir. Karena pastinya kalau pakai es batu nanti dia airnya akan lebih bertambah lagi untuk volumenya, dan tentunya rasa manisnya juga akan berkurang. Nah untuk ide jualan juga nih, aku pakai standing pouch seperti ini, ukurannya 9x15. Kemudian masukkan semua bahan isian yang tadi sudah kita siapkan ke dalam kemasannya ini. Kemudian siram dengan menggunakan kuah susu creaminya. Setelah selesai, tutup. Dan lakukan hal yang sama sampai semuanya ini habis ya. Jadi dalam satu resep ini aku bisa hasilkan sebanyak 28 pouch buko pandan, tapi akan hasilnya lebih banyak lagi kalau kamu akan tambahkan dengan es batu. Jadi balik lagi ke selera masing-masing. Nah agar lebih cantik lagi, jadi aku tambahkan juga dengan stiker jualan di bagian depan seperti ini. Dan sudah jadi, ini bisa banget dijual mulai dari harga 8 sampai dengan 12.000 rupiah ya. Tapi sesuaikan lagi dengan berapa harga bahan pada saat pembelian di awal. Dan juga berapa persen kamu akan menentukan untuk persentase keuntungannya. Dan ini dia buko pandannya sudah jadi, ini benar-benar cantik banget. Dan juga yang pasti ini nikmat. Nah untuk cara penyajiannya, jadi kamu harus siapkan untuk sedotan boba yang lebih gede ya pastinya. Kemudian tinggal kita buka dan siap disajikan. Ini disajikan pada saat dingin juga lebih nikmat lagi. Jadi jangan lupa untuk disimpan di lemari es. Untuk rasanya itu benar-benar enak banget, creamy yang pasti dan juga seger, apalagi di cuaca panas seperti saat ini. Nah jadi gampang kan cara bikinnya? Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini, dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Mohon maaf kalau ada salah, dan semoga video yang aku bikin kali ini tuh benar-benar bermanfaat dan juga bisa untuk inspirasi ide jualan atau UMKM kamu dari rumah, atau kamu bisa titipkan di warung-warung terdekat. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.